Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, malam ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman atau yang sedang menonton, yakni dua tabel. Yang pertama, tabel transaksi dan tabel master data. Oke, yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah tabel master data. Nah, di sini saya memiliki master data mekanik. Oke, nah bagaimana halaman view mekanik ini tampil? Nah, itu pertama-tama kita harus melihat dulu nih. Kita buka dulu halaman mekaniknya. Nah, ini adalah halaman indeks. Bagaimana cara codingan di halaman indeks ini berfungsi? Hanya view saja. Oke, pertama itu kita harus pergi ke arah web. Kita buat webnya dahulu. Di sini saya menggunakan resource. Apa maksudnya resource? Resource ini ialah sebuah fungsi yang dimana itu tidak perlu teman-teman membuat seperti get post atau menambahkan ID. Jadi resource ini sangat praktis sekali. Oke, ini adalah nih dia source mekanik. Nah, di mekanik ini merupakan nama folder kita kemana akan pergi atau mengarahkannya. Ini dia halaman mekanik. Nah, ini dia folder mekanik. Lalu mekanik controller ini adalah tempat mengontrol. Kita juga harus membuat mekanik controller. Ini dia. Nah, ini merupakan halaman controller mekanik yang dimana di sini merupakan sebuah fungsi atau tempat-tempat sebuah coding-codingan untuk mengatur semuanya yang ada di view halaman kita atau apa yang ingin kita buat dan proses. Di sini untuk menampilkan halaman view ini saja itu menggunakan public function index. Nah, apa itu index? Ini merupakan sebuah metode index yang dimana hanya sebagai menampilkan saja. Di sini kita mempunyai variable data. Variable data yang berisi kita ambil dari database dan tabel-tabel berdasarkan mekanik. Ini harus sesuai dengan tabel yang teman-teman punya. Di sini saya mempunyai tabel mekanik. Jadi kalau saya ingin menampilkan mekanik, tentu saya harus mengambilnya dari tabel mekanik. Lalu order by dash. Apa maksud order by dash ini? Order by dash ini ialah sebuah codingan yang berfungsi sebagai untuk mengurutkan data. Maksudnya adalah saat data baru masuk, itu akan langsung mengurutkannya dari atas. Nah, begitu. Berdasarkan ID, ini dia. Dia akan membaca ID berdasarkan apa yang teman-teman buat. Lalu dia akan mengikuti get. Setelah berhasil menampilkan, dia akan mengarahkan ke halaman mekanik return view, menampilkan kembali atau melemparkan kembali ke halaman folder baru nama view kita ini index. Sama ya kawan-kawan, index. Nah, ini dia harus sesuai. Lalu ada namanya ini compact. Apa maksud compact? Compact ini adalah mengambil sebuah data, semua apa yang ingin kita inginkan yang kita tampilkan. Di sini saya mengambil data. Nah, apa nih dan dari mana dapat data ini? Data ini adalah dari variable data. Nah, jadi saat saya mengambil atau mengcompact sebuah data, variable data itu akan mengambil semua yang berisi variable data. Seperti di sini, saya mengambil tabel mekanik. Ini merupakan penjelasan singkat untuk metode indeks. Lalu lanjut kita ke halaman tambah mekanik. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menekan tombol tambah mekanik ini? Itu merupakan kerjanya dari halaman view. Oke. Pertama itu, nah ini dia, kita menggunakan ahref. Ahref seperti biasa, namun kita masukkan root kita, mekanik create. Kenapa di sini create? Harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh resource. Kalau teman-teman tidak menggunakan resource, mungkin teman-teman bisa mengikuti yang bukan resource dan apa yang teman-teman inginkan. Namun jika teman-teman menggunakan resource, itu ada index,
create, restore, update, edit, update, dan destroy. Nah, jadi ketika teman-teman ingin menampilkan halaman create, di sini teman-teman arahkan ke halaman create. Oke, ini dia halaman create. Kita tekan halaman create tambah mekanik. Nah, ini merupakan tampilan halaman create. Bagaimana cara menampilkan halaman create tersebut? Sama seperti dengan metode index tadi. Ini dia, hanya sedikit karena dari awal yang metode index tadi itu kita harus memanggil tabelnya dahulu karena sudah dipanggil tabel sebelumnya. Jadi kita hanya menampilkan sudah tertampil lah. Nah ya kan. Nah, kita hanya mereturn view kan kembali mekanik create agar bisa menampilkan semua halaman create yang kita inginkan. Karena kenapa kita tidak panggil tabel atau database di halaman create? Karena di halaman ini kita tidak menampilkan sama sekali data dari tabel. Karena itu kita tidak memanggil tabel satupun. Kecuali teman-teman ada di sini contohnya misalkan nama mekaniknya ini sudah ada dari tabel lain, itu teman-teman bisa mengambil dari tabel lain dan menjoinkannya ke tabel mekanik ini. Begitu. Itu merupakan contoh. Oke, di sini kita akan coba menambahkan. Bagaimana cara agar bisa menambahkan seperti ini? Contohnya 00123 nama mekanik Raflis. Lalu di sini alamatnya PKU dan nomor HP-nya. Lalu disimpan. Nah, ini dia bagaimana caranya agar ini bisa masuk ke tabelnya. Nah, ini merupakan sebuah proses menambahkan atau fungsi dari method store. Mari kita jelaskan perlahan-lahan. Baiklah. Karena kita sudah membuat sebuah root atau web resource tadi, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan sebuah web yang dimana itu menambahkanlah karena resource sudah menampilkan dan menambahkannya sendiri. Jadi kita hanya perlu mengisi dan membuat apa yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Public function store atau method store. Pertama-tama, kita baca atau kita berikan sebuah kejelasan kepada sistem. Di sini kita memberikannya tabel mekanik. Nah, bagaimana cara dia agar bisa masuk? Itu membutuhkan namanya lagi insert. Karena di peraturan SQL itu ada insert, ada select, dan ada drop. Jadi untuk insert itu nih dia, insert memasukkan. Nah, lalu di sini ini adalah yang paling penting. Kode, nama, alamat, HP, status, dan create. Ini merupakan sesuai dengan isi-isi tabel, row tabel teman-teman. Dan juga saat teman-teman ingin memasukkannya, itu harus juga sesuai dengan ini. Dengan sebentar, nice. Nah, teman-teman harus menyesuaikannya dengan ini. Kenapa harus sesuai? Karena dia peraturannya agar bisa membaca apa yang kita ketikkan sesuai dengan tabel kita. Jadi bukan sembarangan teman-teman mengisi ini. Jadi yang ini name ini harus sesuai dengan apa yang teman-teman buat di bagian ini, dan bagian ini juga harus sesuai dengan tabel teman masing-masing. Di sini kode sesuai, nama sesuai, alamat sesuai, HP sesuai. Nah, kalau untuk create add
atau update add ini tidak perlu teman-teman buat karena di sini SQL membaca otomatis kapan teman-teman membuat data tersebut. Jadi, saat teman-teman membuat sebuah tabel, itu akan langsung mengisi otomatis kapan dan jam berapa teman-teman membuat data tersebut berdasarkan real time. Sama seperti update. Jika teman-teman mengupdate, itu juga akan terisi otomatis. Nah, lalu apabila teman-teman apa sebentar kawan-kawan, yang menghapus ini agak bingung. Nah, lalu setelah teman-teman membuat store yang di sini, itu jika codingan teman-teman masuk dan berhasil ke tabel, dia akan melemparkan kembali return redirect ke folder mekanik. Nah, ini teman-teman bebas mau kemana sih sebenarnya return redirectnya, tapi lebih baik dan lebih logis itu teman-teman balikkan kembali ke halaman folder mekanik index dengan atau teman-teman tambahkan sukses. Nah, kalau sukses ini merupakan sebuah status ya kawan-kawan. Agar bagaimana itu bisa menampilkan, kawan-kawan harus menampilkan di halaman indeksnya itu status sukses. Nah, ini dia. Itu adalah sebuah alert sukses yang berasal dari atau sebuah fitur yang diberikan oleh Bootstrap. Nah, teman-teman bisa menggunakannya sebebas mungkin dan semenarik mungkin untuk mendesainnya. Seperti di sini, ini merupakan sukses tadi. Lalu kita sambung ke edit. Ini nggak bisa di post azan, Cuk. Pause. Kita lanjut saja teman-teman. Maaf ya, saya tidak bisa mempause-nya. Jadi saya akan lanjut saja ke fitur update. Edit. Untuk mengarahkan ke halaman edit itu, teman-teman buat di halaman indeks teman-teman. Nah, ini teman-teman. URL path mekanik edit. Nah, yang di sini adalah harus berdasarkan ke teman-teman menggunakan resource, jadi harus edit. Saat teman-teman berhasil membuat ini, dia akan langsung mengarahkan ke halaman edit. Nah, halaman edit. Nah, di sini teman-teman sudah mempunyai data yang berasal dari tabel teman-teman yang ingin teman-teman edit. Dan sudah terisi otomatis nih, tidak perlu teman-teman mengetik ulang. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita simak baik-baik. Kita akan sambung pada penjelasan edit. Oke, ini halaman mekanik tadi. Nah, ini dia edit. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika teman-teman ingin menampilkan sesuatu, teman-teman harus memasukkan tabel. Karena di create itu tidak ada menampilkan apapun dari tabel, kita tidak perlu menambahkan tabel ke dalamnya. Nah, di sini di edit ini mirip-mirip dengan create, namun sedikit berbeda karena kita ingin menampilkan apa yang berasal dari tabel mekanik kita dan kita masukkan ke dalam edit agar langsung kita tampilkan dan tidak perlu kita mengetik ulang. Oke, di sini ada halaman edit. Pertama, kita panggil variable data lagi. Variable data, lalu kita panggil tabel mekanik. Nah, namun tidak sampai di situ saja. Kita panggil lagi where. Where ini adalah mencari. Mencari apa? Mencari ID. Maksudnya apa? Mencari ID itu berdasarkan apa yang kita klik. Contohnya, di sini saya tadi mengklik Rafli, nama Rafli, lalu kita edit. Ini otomatis mencari ID berdasarkan ID-nya, mencari data berdasarkan ID-nya. Di sini ID-nya adalah Rafli. Oke. Lalu
Setelah dia berhasil, dia akan menampilkan tuh apa-apa saja data yang berdasarkan Rafli. Contohnya di sini saya ada Rafli, alamat PKU, nomor HP-nya 08 bla 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 dan status aktif. Nah, bagaimana agar bisa mengupdate? Contohnya seperti ini. Jika saya buat Rafli Sehan, lalu kita update. Nah, di sini namanya akan Rafli Sehan. Itu merupakan sebuah metode atau fungsi dari function update. Nah, jika seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika teman-teman menggunakan resource itu, teman-teman tidak perlu membuat sebuah metode baru karena resource sudah memberikan yang namanya itu adalah function update. Nah, di sini teman-teman hanya tinggal mengisi. Pertama, sama seperti sebelumnya, kita berikan sebuah data atau sebuah informasi yang ingin kita edit. Di sini kita akan memberikannya adalah tabel mekanik. Lalu, sama seperti sebelumnya, tidak sampai di situ saja, kita tambahkan where untuk mencari ID agar dia terupdate. Jika teman-teman tidak menggunakan where ID atau di mana teman-teman menggunakan primary key-nya, itu akan mengupdate semuanya. Jadi, apabila teman-teman mengupdate satu tidak menggunakan ID atau where ID, itu akan mengupdate semuanya. Jadi, inilah sangat-sangat pentingnya menggunakan ID hanya agar kita mengedit atau mencari data berdasarkan ID-nya. Lalu sama seperti create tadi, store tadi, di sini harus sesuai ya dengan tabel teman masing-masing atau ya tabel teman masing-masing dan teman-teman masukkan ke sini. Nah, teman-teman harus masukkan kemari. Kenapa variabel data? Ini sesuai dengan yang teman-teman buat, yaitu variabel data. Sebentar, nah ini adalah variabel datanya tadi. Teman-teman harus memasukkannya. Lalu apabila teman-teman berhasil memasukkannya dan mengupdate-nya, itu teman-teman akan dilempar kembali ke halaman folder mekanik index. Dan seperti saya sudah katakan, sukses merupakan sebuah fitur dari Bootstrap yang bisa teman-teman buat dan teman-teman edit sesuka hati. Nah, begitu penjelasan singkat dari update. Nah, lalu kita buat lagi fitur destroy. Di sini saya akan menekan sebuah destroy, hapus, oke hapus. Nah, ini merupakan yang fitur bukannya apa ya, tampak terlihat simple, tapi yang memang simple sih sebenarnya, tapi memiliki fungsi yang fatal. Jadi teman-teman apabila ingin membuat ini, teman-teman harus ada di halaman indeks teman-teman itu sebuah, nah ini dia, from, sebuah halaman from, action ini folder mekanik. Jadi ketika teman-teman menekan hapus dan selesai hapus, itu akan melemparkan kembali ke folder mekanik. Seperti sebelum tadi, item ID berdasarkan ID metode post ini sebagai prosesnya. Lalu teman-teman berikan on submit return confirm. Apa maksudnya? Saat teman-teman menekan tombol hapus, jadi tidak langsung terhapus dan akan langsung keluar on submit ini. Contoh seperti ini, hapus. Nah, dia tidak akan langsung menghapus, jadi akan diberikan warning terlebih dahulu. Nah, lalu ini dia, langsung kita masukkan ke metode delete. Ini adalah metode delete yang destroy tadi. Nah, ini dia, public function destroy, di mana ini berfungsi sebagai menghapus, menghancurkan. Nah, ini dia sama seperti edit. Di sini teman-teman harus menggunakan ID agar teman-teman bisa menghapus sesuai atau berdasarkan ID yang teman-teman inginkan. Jadi apabila teman-teman tidak menggunakan ID, itu semua data teman-teman akan terhapus karena kawan-kawan tidak menggunakan ID untuk mencari dan menghapus data. Lalu apabila berhasil mengeksekut delete ini, dia akan melemparkan kembali ke folder mekanik. Lalu dengan status sukses, data mekanik berhasil dihapus. Mungkin hanya itu saja untuk ke halaman atau tabel master mekanik.